Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah di dalam bulan Ramadan selain kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, kita juga diperintahkan untuk menunaikan zakat fitri, zakat fitrah. Kita biasa menyebutkannya seperti itu. Nah, apa sih zakat fitrah itu? Dalam zakat fitrah, dalam definisi bahasa, yaitu zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata zakah bahasa Arabnya, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian, menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahiq. Nah, kemudian zakat fitrah ini kapan dibayarkan? Zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakar wal untha was sahir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian siapakah yang berhak menerima zakat fitrah ini? Di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang, pertama orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat, yang keempat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk budak, yang keenam orang-orang yang berhutang, yang ketujuh untuk jalan Allah, yang kedelapan dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagian sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha. Kemudian yang terakhir yang harus kita betul-betul perhatikan adalah ketentuan membayar zakat sebagai berikut. Yang pertama, besarnya zakat fitrah adalah 1 so atau sebanding dengan 2,2 kilogram beras atau bahan pokok lainnya. Kemudian yang dalam praktiknya ini digenapkan menjadi 2,5 kilogram beras. Nah, kemudian dalam pandangan para ulama itu dianggap baik. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Hanafi dibolehkan juga membayar dengan uang yang sebanding dengan ketentuannya. Kemudian yang ketiga, tentang kapan kita membayar zakat. Membayar zakat itu diwajibkan di dalam bulan Ramadan, yaitu mulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum kita menjalankan sholat Idul Fitri, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, faman addaha qabla sholah fahiya zakat makbulah, waman addaha ba'da sholah fahiya shadaqatu minas shadaqat. Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat, maka zakatnya sah. Tetapi barang siapa mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sodakoh sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ketentuan inilah 3 ketentuan yang paling kita harus perhatikan. Semoga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini secara penuh, secara baik, secara sempurna. Kemudian kita sempurnakan lagi dengan menunaikan membayar zakat, dan nanti kita tutup dengan perayaan Idul Fitri. Kita bersama-sama menjalankan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga, anak dan istri, orang tua, dan keluarga lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.